Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 19 perangkat lunak teknik sipil kelas A. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Saya Elda Septiana, NIM 07231031, ada Anggi Pratiwi Tambunan 07231016, Diki Himawan 07231029, Maizwa Wahidia 07231052, dan Tania Nur Maulidia 07231091. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis menggunakan struktur permodelan, yang dimana kali ini kita menggunakan aplikasi StatPro. Di sini ada pengenalan. StatPro sendiri ini adalah perangkat lunak teknik sipil yang digunakan untuk analisis dan desain struktur. Jadi software ini tuh mampu menganalisis berbagai jenis struktur seperti gedung bertingkat, jembatan, menara, struktur baja, struktur beton bertulang, serta struktur industri dan pabrik. Nah, StatPro ini membantu engineer menghitung kekuatan, stabilitas, serta keamanan struktur sebelum dibangun. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada fungsi utama dari StatPro. Yang pertama itu ada analisis struktur. Jadi StatPro sendiri tuh untuk menghitung kayak gaya dalam, momen geser aksial. Terus ada reaksi tumpuan juga, defleksi atau lundutan, tegangan struktur, stabilitas struktur. Jadi analisis ini dapat dilakukan untuk berbagai kondisi pembebanan, baik beban mati, beban hidup, beban angin, beban gempa. Terus yang kedua, StatPro ini juga berfungsi untuk mendesain struktur. StatPro bisa mendesain balok, kolom, plat, rangka baja, pondasi sederhana. Desain dapat mengikuti berbagai standar internasional seperti SNI, AISC, Eurocode, BS, dan IS Code. Terus yang ketiga ada pemodelan 3D. Pengguna dapat membuat model struktur dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi sehingga mempermudah visualisasi bangunan. Terus di sini ada deskripsi model yang akan kami buat atau kami desain, yaitu cafe. Fungsi bangunannya yang direncanakan adalah cafe shop dua lantai yang berfungsi untuk kegiatan usaha atau komersial. Untuk lokasinya sendiri kami rencanakan berlokasi di Jalan Seiwain, kilometer 15 Balikpapan. Dan di situ terdapat titik koordinatnya. Untuk dimensi bangunannya sendiri, ukurannya 8 kali 16 meter. Buat lantai 1, luas lantainya sebesar 128 meter persegi. Lantai 2 sebesar 128 meter persegi. Untuk jumlah lantainya ada 2 lantai dengan tinggi per lantai 4 meter sehingga tinggi bangunannya yaitu 8 meter. Mutu yang kami gunakan untuk beton itu K300 atau setara dengan 25 MPa, dan untuk tulangannya kami memakai mutu BJTS 420B dengan Fu 420 MPa dan Fy 525 MPa. Untuk sistem strukturnya sendiri kami memakai beton bertulang atau reinforced concrete. Oke, selanjutnya itu ada proses pemodelan. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis struktur dua gedung, dua lantai satu gedung. Caranya itu pertama-tama kita klik new, baru klik nama yang mau kita buat, namanya PLTS, nggak usah, gedung dua lantai kelompok 19. Kita pilih yang metrik, kita create. Oke, selanjutnya kita ke grid, grid, beam grid.
kita mau membuat ukuran gedungnya 16 kali 8. Jadi kita edit grade-nya. Di sini di X-nya kita buat 4 aja. 2, jaraknya 4 meter, 4 meter. Oke. Sudah. Selanjutnya kita gambar strukturnya. Caranya klik snap node beam. Kita gambar strukturnya. Sudah. Selanjutnya kita mau mendefinisikan material dan kita mau menggrupkan masing-masing objeknya. Yang pertama kita buat dulu, kita select untuk kolom. Kita buat CTRL-G, kita buat di sini kolom. Beam, oke. Associate. Selanjutnya untuk balok arah X, kita select, kita create balok X, select type-nya beam, oke. Associate. Jadi saat di highlight dia hanya itunya aja yang ke highlight yang kita select tadi. Selanjutnya kita mau mendefinisikan materialnya. Caranya properties prismatic, kita buat dia rectangle. Untuk balok dia 0,60 tingginya, kolom 0,40, concrete add. Lalu untuk kolom dia 40 kali 40, add, close. Oke. Untuk plat kita tambahin aja dulu 0,12, add, close. Oke, selanjutnya kita ke CTRL-G, kita yang kolom tadi itu kolom, highlight, kita pilih yang ini, kita pilih ini, highlight, assign to selected beam, assign, yes. Sudah. Lalu untuk balok kita klik ini, balok X, highlight, assign, yes. Oke, kita lihat. Oke, sudah ya. Selanjutnya kita mau membuat tumpuannya. Kita buat tumpuannya, kita buat dulu dia tampilannya jadi tampak samping. Selanjutnya kita ke support, lalu kita select bawahnya, kita create fixed, tumpuannya fixed, assign, yes. Oke, sudah. Selanjutnya kita mau mengkopikan ini jadi ada 2 untuk per 4 meternya. Caranya itu kita klik ini geometri, lalu translational repeat, kita ke arah Z sebanyak 2, jaraknya itu 4 meter, lalu kita blok. Oh salah, kita clearkan dulu mouse-nya. Z 2 lalu 4 meter, kita blok, lalu kita klik OK. Sudah ya. Selanjutnya kita membuat balok arah Z. Caranya klik geometri, grid, beam grid, lalu snap to existingnya dicentang, lalu snap node beam, lalu kita gambar. Cukup yang di sisi kirinya aja, nanti kita copy. Lalu kita define kan dia materialnya, kita select dulu sebelum kita define kan. CTRL-G, create balok
balok Z, balok Z bing. Oke, associate. Selanjutnya yang kita highlight ini udah di highlight, kita kopikan ke sini 1 2 3 4. Kita kopikan 4 ke arah X berarti ya, 4, jaraknya itu 4. Oke, sudah. Kita lihat. Nah, sekarang kita mau mendefinekannya. Kita definekan CTRG balok Z highlight. Materialnya itu bukan material, di properties. Materialnya itu yang ini, assign. Yes, coba kita lihat lagi. Oh bukan ya, salah. Kita ulangin. Kita CTRG balok Z, ini kita klik dulu, ini balok Z highlight assign. Yes. Oke, kita cek. Oke, sudah ya. Oke, selanjutnya kita mau membuat plat. Caranya itu view, kita buat tanpa samping dulu, kita blok ininya, lalu kita buat dia selected object, lalu geometry add plate, dia infill plates. Oke, selanjutnya kita kembalikan dia view-nya. Oke, kita lihat dulu. Sudah ya. Kita mau menghilangkan di sini, tapi kita kopikan dulu ini, kita kopikan ke atas. Caranya itu kita select plate cursor, kita grupkan dulu, kita create plat lantai, plat. Oke, associate. Selanjutnya kita highlight, lalu kita kopikan ke atas itu Y1, jaraknya 4. Oke, sudah. Nah, kita hapus yang di sini, yang ini kita delete. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Nah, sudah benar ya. Sudah. Untuk membuat strukturnya sudah selesai. Selanjutnya kita mau untuk strukturnya sudah selesai ya. Selanjutnya kita mau untuk strukturnya sudah selesai. Terus ada ini merupakan proses input pembebanan. Oke, selanjutnya kita akan menginput bebannya. Sebelumnya kita ubah dulu unitnya. Unit yang kita pakai di sini meter, lalu kilogram. Apply. Oke, di sini sudah tertulis kilogram meter. Pertama-tama kita ke loading. Oke, loading, load case details, kita add. Yang kita gunakan di sini beban mati, DL. Kita add, lalu beban hidup, LL. Kita add, lalu beban hidup untuk atap, LLR. Add. Oke, kita closekan. Nah, di DL ini kita tambahkan lagi add untuk beban sendiri, beban mati sendirinya. Kita masukkan faktornya itu min 1,07. Kita add, close. Ini kita pilih, lalu assign to view, lalu assign. Yes. Oke, sudah. Selanjutnya beban mati untuk
untuk lantai, keramik dan sebagainya itu kita buat di sini. DL, klik DL, kita add. Lalu floor load, bebannya itu sebesar 130 kg per meter kuadratnya. Kita buat dia di lantai 2 aja, karena lantai 2 yang pakai keramik dan sebagainya. Di range-nya itu dia di 4, maksimum 4, X nya 16, Y nya 8. Kita add close. Ini kita hapus aja satu aja. Lalu kita tambahkan beban mati untuk atapnya. Kita klik DL, kita add floor load minus 43. Ini untuk yang di sini aja, di area ini. Y nya itu di 8, maksimumnya 8, X nya 16, 0 sampai 16, Z nya 0 sampai 8. Sampai 8 kita add close. Oke, cara lihatnya itu sudah ada bebannya itu begini. Di view coba kita gini kan, ini terlalu kecil, kita besarkan. Caranya itu klik label, di label ini kita klik scale. Nah, di scale ini kita buat 200 aja, ini 10, apply. Oke, nah sudah nampak. Selanjutnya kita tambahkan beban mati untuk pasangan bata di balok. Beban mati untuk pasangan bata di balok. Kita klik DL, add. Di member load uniform force, beban mati pada balok itu yaitu batas berat minus 876,25. Itu di GY kita add. Nah, ini kita select dulu, kita select yang mana lokasi batanya nih, ada di balok ini, lalu di sini dan di sini. Kita klik ini, kita assign to selected beam, assign, yes. Oke, sudah. Tampilannya terlalu besar, kita kecilkan scale-nya 250 aja, coba deh, 300 deh, apply. Oke, sudah. Selanjutnya kita mau memasukkan beban hidup. Beban hidup yaitu beban hidupnya sesuai SNI, dia kategori rumah makan atau cafe gitu. Ini untuk cafe, kita buat aja dia yang rumah makan. Caranya add floor loadnya sebesar minus 488. Kita buat di lantai 2 nya, ini di titik Y nya itu di 4, ini ke sini 16, lalu ini ke sini 8. Kita oke kan, add close. Oke, sudah ya. Selanjutnya beban hidup untuk atap seperti beban air hujan, kita add floor load lalu sebesar minus 97 sesuai SNI. Kita buat di sini, di titik ini Y nya 8, lalu ini ke sini 16, lalu ini 8. Kita add terus. Oke, sudah semua ya. Beban yang dipakai itu hanya 2, beban mati dan beban hidup. Selanjutnya kita mau membuat kombinasi beban. Ini kita klik, kita add, kita define combination,
kombinasi pertama kita pakai 1,4 DL. Terus ini kita klik, kita buat faktornya 1,4, lalu klik ini add. Lalu kombinasi kedua 1,2 DL tambah 1,6 LL tambah 0,5 LLR. DL 1,2, LL 1,6, LLR 0,5. Kita add, close. Oke, sudah. Sudah. Selanjutnya proses pemodelan running, hasil dari pemodelan. Oke, selanjutnya kita mau merankan ini, ya kan? Kita cek dulu tadi input bebannya sudah. Oke, sudah. Caranya itu kita analisis and design, analisis comment, no print, kita add, close. Nah, ini kita klik, lalu kita run, save. Coba apakah ada error atau tidak. Wah, ini 30 error. Kenapa nih bisa error? Errornya di elastic modulus thickness. Oh, kita di sini belum mendefinkan properties. Coba ya, kita klik, kita select plat, lalu kita buat propertiesnya ini ya kan, plot lantai, highlight, assign, yes. Oke, sudah. Oke, coba kita cek. Oke, sudah. Kita ulangi, analisis comment, add, close. Yang ini kita run, coba. Kita X-kan aja. Oke, 0 error, 1 warning, itu nggak apa-apa. Yang penting tidak ada error, dan oke. Nah, sudah muncul tampilannya. Ini untuk deflection. Caranya ini kan supaya melihatnya nih, supaya melihat lanjutannya, coba kita klik CTRL lalu scroll mouse. Nah, seperti ini lanjutannya. Displacementnya ini tuh per inch per meter. Oke. Nah, di sini ada keterangannya untuk beam result, untuk deflection. Di balok ini kita bisa lihat ininya, Fx gaya aksialnya, Fy gaya geser, Fz gaya geser, Fy gaya geser sumbu Y, Fz gaya geser sumbu Z, Mx itu torsi, My nya itu momen sumbu Y, Mz momen sumbu Z. Oke, ini ya, sesuai nih. Kalau kita buat loadnya itu combination yang 1/4, dia seperti ini. Bisa kita rapikan
dulu. Caranya kita CTRL lalu scroll. Nah, ini kita klik yang MZ nya, momen di Z nya, momen searah sumbu Z, lalu momen Y nya, kita oke, ini terus gaya aksialnya seperti ini. Gaya aksialnya coba kita tampakkan seperti ini. View, coba yang ini. Coba yang ini selected object, kita lihat nih seperti ini. Untuk gaya aksialnya, kalau untuk momennya, momen di Y nya seperti ini, momen Z nya seperti ini, momen Z nya, deflectionnya seperti ini. Tuh deflectionnya bisa kita perkecil nih. Deflection di sini, misalnya di sini, ini dia deflectionnya di deflection aksial, bending, shear force, bending, aksial, summary-nya ini, terus envelope-nya untuk menampilkan reaksinya di sini. Nih. Ya. Summary-nya. Displacement-nya ini. Nah, di sini kita bisa lihat rotasinya. Rotasinya di sini terlalu kecil skalanya ya. Skalanya rotasi di R, rotasi di Z terlalu kecil angkanya ini. Oke. Mungkin kita bisa mau lihat untuk yang kalau untuk yang di sini untuk kita mau lihat di tengah bentang, kita select untuk yang di tengah, kita select yang di tengah.
Oke, kita view selected object. Oke, kita tampak ini, tampak samping kanan, lalu kita lihat deflectionnya. Oke, terlihat ya seperti ini deflectionnya. Ini di mana? Ini 28 nih. Resultannya, rotasinya. Ini intinya grafik defleksinya. Kalau displacementnya seperti ini. Displacement itu ini grafiknya, displacementnya. Lalu momen Z nya seperti ini. Momen Z nya seperti itu. Di sini dia banyak karena ada bata juga di sini ya, yang bata untuk kamar mandi. Lalu ada gaya aksialnya seperti ini. Momen Y nya terlalu kecil ya, momen Y nya itu kecil, nggak terlalu gede. Momen Y nya terlalu kecil karena dia ke arah atas, dia nggak nongol. Karena Y nya ke atas jadi dia tertutup. Selanjutnya beam stressnya. Untuk tampak kanannya hanya bisa menampilkan MZ nya aja ya, MZ sama gaya aksial sama deflectionnya, displacementnya seperti ini. Oke, selanjutnya ada diagram hasil dari pemodelan seperti. Oke, di sini selanjutnya kita cek gitu kan hasil analisisnya. Yang pertama untuk beban matinya kita lihat defleksinya. Ini sudah muncul di reaction, kita klik reaction lalu deflection, muncul nilai-nilai defleksinya di setiap titik. Selanjutnya kita lihat momen Z nya, momen terhadap sumbu Z. Itu bisa kita lihat di sini, di tabel ini juga bisa kita lihat. Terus kita untuk melihat cara ngecek satu-satu per segmen per gambar gitu, kita select dulu beamnya. Misal kita mau lihat di tengah, di bagian tengah ini kita select di bagian tengah, kita view select object. Nah sudah, kita tampilkan tampak samping, lalu kita lihat resultnya, kita lihat deflectionnya. Oke, selanjutnya kita lihat momen Z nya. Ini kita lihat gaya aksialnya seperti ini. Oke, itu terhadap reaction. Beam resultnya ini. Oke, nah cara untuk menghapus ini kan
kan ini bisa aja kita klik di sini, tuh ada keterangannya kan. Nah, cara menghapusnya ini supaya rapi, kita klik layout notate ini, dim reactionnya ini kita hapus aja centangnya kalau tidak diperlukan. Oke, ini bisa kita lihat dari aja, kita klik ini oke. Terus kita kembalikan. Oke, kita mau ngecek misalnya yang di tengah ini juga, kita cek caranya, kita select lagi, kita cek yang di tengah ini. Lalu kita select, kita tampilin result deflectionnya seperti ini, deflectionnya, lalu momennya seperti ini, momen Z nya, lalu gaya aksialnya seperti ini. Oke, mungkin itu saja, kita kembali. Oke, mungkin sekian, terima kasih. Nah, tampilan outputnya itu seperti ini. Untuk gambar yang kiri itu gambar momen. Di sini ada kesalahan ketik. Yang kiri itu gambar momen, yang kanan itu gambar defleksi. Pada coba sebelumnya. Nah, ini output yang kami tampilkan itu di potongan melintang tengah struktur bangunan. Oke, next. Selanjutnya itu berdasarkan hasil analisis StatPro, struktur tuh mengalami deformasi setelah menerima beban mati. Deformasi itu ditunjukkan oleh ledutan pada balok yang terjadi terutama di tengah bentang. Terus sedangkan kolom itu hanya mengalami perpindahan yang relatif lebih kecil. Pola deformasi ini menunjukkan bahwa struktur itu bekerja sesuai perilaku portal pada umumnya, yaitu balok menahan beban lentur dan kolom menahan beban vertikal. Jadi, secara umum, struktur telah merespon pembebanan dengan baik, namun nilai ledutannya tetap perlu dibandingkan dengan batas yang diizinkan sesuai standar perencanaan yang berlaku. Next. Refleksi kesulitannya itu material pada elemen plat lantai belum terdefinisikan, sehingga menyebabkan error pada saat proses running analisis. Selanjutnya, ada pun rekomendasi yang saya berikan kepada pengguna StatPro. Jadi pengguna itu harus mampu menganalisis struktur secara akurat sehingga hasil perhitungan gaya dalam, momen geser dan deformasi dapat diperoleh dengan cepat dan tepat. Nah, itu mempermudah permodelan struktur yang dapat digunakan untuk berbagai jenis struktur seperti benda tulang, baja portal, dan bangunan bertingkat. Dan StatPro juga menghemat waktu perhitungan dibandingkan dengan metode manual, terutama untuk struktur yang memiliki banyak elemen dan kombinasi beban. Lalu StatPro juga dapat menampilkan hasil analisis secara visual dalam bentuk diagram gaya, tabel hasil, serta bentuk informasi struktur sehingga mempermudah interpretasi hasil, lalu mampu menganalisis berbagai jenis pembebanan seperti beban mati, beban hidup, beban angin, dan beban gempa. Pada StatPro juga meminimalkan kesalahan perhitungan karena proses analisis dilakukan secara otomatis oleh program berdasarkan data yang dimasukkan. Lalu StatPro juga mendukung berbagai standar perencanaan seperti yang tadi disebut, ada SNI, Eurocode, BS, dan IS Code. Itu disesuaikan dengan ketentuan yang ada. Itu ada StatPro juga memudahkan evaluasi keamanan struktur melalui pengecekan perpindahan, landutan, gaya dalam, dan kapasitas elemen struktur.
StatPro juga banyak digunakan dalam dunia profesional, sehingga hasil analisis itu memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Dan StatPro juga cocok digunakan untuk proyek karena mampu menganalisis perilaku portal gedung 2 lantai secara efisien serta menghasilkan data yang diperlukan untuk proses desain dan evaluasi struktur. Oke, baik. Melalui pengenalan aplikasi software StatPro, saya harapkan kami sebagai mahasiswa yang belajar tentang StatPro semoga hasil yang kami berikan ini dapat menjadi evaluasi dan menjadi pembelajaran bagi yang lain juga. StatPro ini sangat membantu banget, tapi kami mahasiswa dan juga pengguna ini sebenarnya bukan hanya sekedar operator software. Kami adalah seorang engineer. Jadi engineer itu tidak hanya memahami sebuah tidak memahami hanya melakukan running dan segala macamnya, tapi harus juga dengan tahu apa konsep di balik aplikasi ini atau software ini, yaitu permodalan struktur secara manual juga tuh. Jadi kita harus tahu. Jadi ketika dilakukan permodalan kita tahu apakah interpretasinya benar apakah tidak. Jadi mungkin itu saja kalimat penutup dari saya. Eh, Kami dari kelompok 19. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak.